Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua para peserta kader yang sudah bersedia untuk hadir pada pertemuan kali ini. Saya akan memberikan materi tentang pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Sebelum itu, ibu-ibu, mari kita melakukan yel-yel salam sehat ya. Jadi hitungan 1, 2, 3, silahkan gini contohnya. Saya bilang salam sehat. Dimulai dari saya. Sehat dimulai dari saya. Ya, bisa ya? Oke. Salam sehat. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Oke. Ya, baik, langsung ke materi ya, yaitu pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Jadi ada sebuah pengertian dari kadar gula sewaktu ya. Kadar gula sewaktu adalah pemeriksaan gula darah yang dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu berpuasa terlebih dahulu. Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan kadar gula sewaktu? Karena pada pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk menilai kadar gula pada pasien diabetes atau kencing manis, atau pada pasien yang merasa kalau dirinya tidak nyaman atau merasa bahwa mungkin dia ada luka tapi lukanya itu lama sembuhnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kencing manis. Oke. Nah, ini adalah nilai normal dari pemeriksaan gula darah sewaktu. Jadi nilai normal gula darah sewaktu itu adalah sekitar kurang dari 200 mg per dr. Nah, di sini juga itu untuk penilaian gula darah sewaktu. Jadi ada 3 kriteria sebenarnya di dalam diabetes itu. Pertama yaitu normal. Kalau misalnya normal berarti dia kurang, untuk pemeriksaan gula darah itu kurang dari 200. Kalau sedangkan prediabetes itu sekitar 140 sampai 199. Sedangkan dikatakan dia adalah diabetes berarti kurang atau sama dengan 200 ya. Mungkin dari sekian dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kader sekalian, pasien diabetes yang perlu dilakukan pemeriksaan ya. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, Dok, ya misalnya untuk sasaran pemeriksaan gula darah sewaktu ini, sasaran umurnya berapa dok? Maksudnya mungkin dari umur 12 ke berapa gitu, atau tidak memandang umur? sebenarnya kalau misalnya dia punya kriteria di mana ada 4 macam, yaitu pertama pipisnya itu sering pipis, terus makannya juga sering makan, terus yang ketiga dia sering haus. Itu biasanya yang keempat itu pasien yang misalnya dia punya luka terus lama lukanya, nah itu bisa kita periksa gula darahnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? No? Ya. Apakah ibu hamil yang gula darahnya tinggi itu harus terus-menerus minum obat diabetes? Untuk ibu hamil yang gula darahnya tinggi ketika hamil, nanti biasanya kan memang ada screening namanya ANCT, jadi pemeriksaan terpadu ibu hamil. Nah, itu di situ kan lihat dulu, diukur. Misalnya ternyata nanti gula darahnya tinggi, nanti kita akan berikan obat OAD yang aman untuk ibu hamil. Jadi memang sepanjang dari awal kehamilan, misalnya dia ketahuan nih awal kehamilan memang GDA-nya tinggi, sampai akhir kehamilan tetap harus minum OAD. Tapi selama itu juga harus screening setiap bulan gula darahnya itu berapa, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah berarti ya pertanyaannya ya. Baiklah, terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaan
dari teman-teman kader. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat pada masa depan. Ya. Saran pada pertemuan kali ini adalah diabetes tidak hanya menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia, tetapi penyakit ini juga bisa menjadi penyebab penyakit jantung, gagal ginjal, dan juga akibat kebutaan. Selain itu juga pada ibu hamil juga akan berbahaya pada dirinya dan pada janinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.